Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'a hudahu ila akhiril ayyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru yang senantiasa kita harapkan fadilah dan berkah ilmunya, segenap pengurus DKM Masjid Raya Bani Umar yang saya muliakan, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat karunia dan anugerahnya yang senantiasa Allah hadirkan kepada kita. Salawat dan iring salam mari kita sama-sama sampaikan, haturkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, dan juga tentu saja umat Rasulullah yang senantiasa istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan kajian juz Amma atau juz 30 sampai surah An-Nas. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai kajian tafsir surah Thaha ya. Kita akan memulai pada kesempatan pagi hari ini. Surah Thaha ini adalah surah yang turun pada periode Mekah atau sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah ayatnya sebagian ulama menyatakan 135, yang lain menyatakan 134 ya. Perbedaan jumlah ini biasanya terkait dengan penggalan-penggalan ayat. Nah, ayat yang panjang kadang ada yang membagi menjadi dua, ada yang satu. Sebagaimana ya kita tahu Al-Fatihah juga, sekalipun ayatnya 7, sama-sama 7, tetapi penggalannya berbeda ya. Sebagian ulama menyatakan basmalah merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, sementara sebagian ulama yang lain basmalah bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Nah, jumlah ayatnya sama-sama 7 karena yang mengatakan basmalah bukan ayat dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, itu satu ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu satu ayat yang lain ya. Nah, Syafi'iyah, kita mazhab Syafi'i ya, itu menyatakan bahwa basmalah itu termasuk surah dari Al-Fatihah. Jadi karenanya ketika membaca siratal ladzina an'amta alaihim lebih baik diwasalkan, dilanjutkan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu Pak ya. Kalau kita konsisten dengan mazhab Syafi'i. Nah, Pak nafasnya nggak kuat, urusan nafas nggak kuat mah urusan lain. Itu namanya waqaf ittirari, terpaksa kan. Nah, tapi kalau memang kuat nafasnya, lebih bagus dibaca dengan wasal dalam ayat terakhir itu. Nah, sementara mazhab yang lain ya, termasuk mazhab Hanafi ya atau Maliki ya, itu boleh siratal ladzina an'amta alaihim putus ghairil maghdubi alaihim waladdallin, seperti itu. Nah, dalam surah Thaha pun sama ya. Tidak disebutkan di sini mana ayat yang menjadi perbedaan ya. Bahkan kalau kita telusuri dalam kaitan dengan ayat Al-Quran pun, jumlah ayat menurut ulama satu dengan yang lain pun berbeda-beda. Yang penting bahwa hurufnya tidak ada yang terhapus ya, titiknya tidak ada yang hilang. Itu yang terpenting kan di situ Pak ya. Masalah jumlah itu kan sama Pak ya. Kita
punya istri mau gemuk mau kurus kan sama-sama istri ya, sama-sama teman hidup kita ya. Malah kalau yang gemuk ya alhamdulillah ya, jadi nggak perlu beli daging banyak-banyak karena dagingnya sudah ngumpul di dia gitu kan, awet gitu kan ya. Kalau yang kurus ya lebih enak lagi, kalau jalan nggak usah digandeng, udah melayang sendiri, kena angin udah jalan gitu kan ya, jadi nggak capek kita gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, turun pada tahun kelima kenabian ya. Jadi pada saat masih berada di Mekah, turun sesudah surah Maryam, Kaf Ha Ya Ain Shad itu. Awal surat ini menjadi penyebab Islamnya Umar ibn Khattab ya. Jadi bacaan surah Thaha di awal-awal surah inilah yang menjadi penyebab wasilah Islamnya Umar ibn Khattab, yang itu menjadi titik tolak kebangkitan Islam ya. Ketika sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, Rasulullah dan para sahabat sembunyi-sembunyi ya, khawatir ya bahwa gerakan mereka itu akan terancam, terintimidasi ya, oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi begitu Umar bin Khattab menyatakan Islamnya, Umar langsung, dulu saya menjadi musuh Muhammad, sekarang saya menjadi pembela sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani melawan dia? Hadapi Umar dulu. Gitu. Preman dilawan gitu kan. Ya itu, setelah itu tidak ada lagi yang berani macam-macam ya, dengan Islamnya Umar. Maka Islamnya Umar ini subhanallah nikmat ya, yang luar biasa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka memang terkadang dalam hal-hal tertentu ya, gaya-gaya preman itu ya dibutuhkan Pak, walaupun tidak senantiasa ya. Tapi dalam situasi-situasi tertentu, kondisi-kondisi tertentu ya, orang-orang semacam Umar ini memang dibutuhkan ya. Jangan yang lemah lembut semua itu, dipelekoto orang, dipelekoto sama orang nanti ya. Ya, ada yang galak ya, yang berani ya, yang jaduk, yang sakti kayak Umar ibn Khattab ya. Sehingga kemudian ketika itulah Rasulullah dan para sahabat merasa kelindungi. Jadi ketika itu saudara perempuan beliau Hafsah itu dan suaminya sedang mempelajari surah ini bersama sahabat yang bernama Al-Hubbab ibnu Al-Arts ya. Lagi belajar baca Al-Quran ya, belajar mengkaji isinya yang dibaca surah Thaha. Begitu didengarkan oleh Umar ibn Khattab ya, subhanallah, ini namanya hidayah itu macam-macam wasilahnya, macam-macam jalannya Pak ya. Jadi kita berupaya mencarinya ya. Kita walaupun sudah mendapatkan hidayah ya, tetapi kan hidayah ketika sudah berada di dalamnya pun ya, itu bertingkat-tingkat ya. Makanya dalam Al-Quran itu kita senantiasa diminta doa di setiap sholat, rokaat sholat dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Hidayah masuk ke jalan yang lurus ya. Loh, kita kan sudah ada di dalamnya. Iya, memang sudah ada di dalamnya, tetapi belum tentu yang di dalam itu mendapatkan hidayah secara benar. Mungkin kulitnya saja, ada yang kulitnya saja, bahkan ada yang tidak sama sekali, ada di dalam tapi pikirannya, hatinya entah ada di mana ya enggak? Ada yang Allah Akbar ya Bu ya, pikirannya ada di jemuran, pikirannya ada yang di anak ya. Suami kagak pernah dipikir ya, pikirannya sama jemuran ya. Nomor satu biasanya apa? Uang belanja gitu. Nomor satu ya. Nomor dua baru anak ya. Yang ketiga jemuran. Suami kagak pernah kepikir ya, asal ATM-nya jalan terus ya, ya insya Allah aman gitu, terkendali gitu. Nah kadang begitu, orang ada di dalam tapi tidak mendapatkan hidayah, maka kita memohon terus kepada Allah, berdoa supaya hidayah kita itu semakin meningkat, semakin meningkat. Kalau toh kemudian kita berada di puncak hidayah itu tidak lengser, gitu loh. Makanya ihdinas siratal mustaqim nggak boleh berhenti ya. Jadi kalau ada orang yang nggak paham bahasa Al-Quran, itu orang Islam sesat semua. Buktinya apa? Tuh minta hidayah sama Allah setiap sholat, setiap rakaat. Mereka nggak paham ya, nggak paham ayat Al-Quran dari sisi mukjizat i'jazul Quran, dari sisi redaksi ya.
mereka nggak paham ya. Ini orang bahasa Arabnya pakai Mbah Google sama Mbah TikTok ya, sama Mbah Instagram ya, pasti nggak bisa, dia nggak paham sampai ke sana ya. Nah, karenanya kemudian ya, hidayah itu bisa diperoleh dengan berbagai cara ya. Umar bin Khattab mendapatkan hidayah melalui surah ini ya, mudah-mudahan kita juga sama Pak ya, mendapatkan hidayah melalui surat ini seperti hidayahnya Umar ibn Khattab yang bisa merubah ya peta ya kekuatan umat Islam ketika itu. Selanjutnya surah ini dinamakan Toha, dan juga ada yang mengatakan Al-Kalim ya. Jadi kalau membaca surah apa? Surah Al-Kalim. Surah apaan itu? Dari mana itu? Kamu belajar Islamnya sesat ya? Dari ustadz yang nggak jelas ya. Wah, kamu ya, kamu yang belum belajar, kamu belum ngaji ya. Di Masjid Bani Umar ya. Kalau ngaji pasti tahu ya bahwa ada nama lain yang dikenal dalam surah Toha, namanya surah Al-Kalim. Kaf lam ya mim, Al-Kalim ya. Artinya apa? Mitra bicara. Kalau Toha kan ulama walaupun berbeda pendapat, sebagian mengatakan itu nama Rasul. Nanti akan kita jelaskan Toha itu maknanya apa. Nah, kemudian ada nama yang lain yaitu Al-Kalim, mitra bicara, orang yang diajak bicara. Dalam hal ini adalah Nabi Musa alaihissalam, karena di beberapa tempat dalam surah Toha ini ya terdapat dialog ya antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa, sehingga kemudian nama yang dikenal dari surah ini selain Toha, nama yang paling populer adalah Al-Kalim ya. Tujuan utama surah ini apa? Yang pertama, peringatan terhadap jatuhnya ancaman terhadap para pembangkang ya. Jadi pembangkang dalam bentuk apapun ya terhadap ajaran Islam itu akan mendapatkan peringatan dari Allah dalam surah ini. Nah, kemudian ketika peringatan itu, ancaman itu tidak dilaksanakan, bukan berarti tidak dilaksanakan di dunia, tetapi ditangguhkan nanti di akhirat. Memang umat Nabi Muhammad ya, sejahat apapun, membangkang apapun ya, itu ditangguhkan jauh lebih banyak siksanya, azabnya dibandingkan di dunia sebagaimana umat-umat lain sebelum Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu sekilas tentang surah Toha yang kita akan bahas. Mungkin kita masuk pada pembahasan tafsir dari surah Toha ini ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, terjemahnya Toha juga Pak ya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna 'alaikal qur'ana, kami tidak menurunkan kepadamu Al-Qur'an litashqa, agar engkau menjadi susah. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali sebagai peringatan bagi orang yang takut. Nah, Toha maknanya adalah tantangan terhadap orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran ya. Bahwa ya, dalam ayat Al-Quran terdapat beberapa pembukaan atau fawatihus suwar, pembukaan surat, di mana dalam pembukaan surat itu terdapat huruf-huruf yang dikenal oleh orang Arab dan juga umat Islam pada umumnya. Namun huruf-huruf tersebut sekalipun dikenal populer di kalangan umat Islam, tetapi ketika dicantumkan oleh Allah dalam pembukaan surah-surah tersebut, senantiasa ulama ahli tafsir menyatakan Allahu a'lamu bimuradih, Allah lah yang paling tahu apa maksudnya. Ini adalah salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran yang ditujukan kepada siapapun yang meragukan kebenarannya, bahwa sekalipun huruf-hurufnya itu dikenal tetapi maknanya
bahkan yang paling ahli sekalipun, Nabi sekalipun yang mendapatkan wahyu tersebut tidak tahu makna dan artinya kecuali yang memberinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mayoritas ulama menyatakan bahwa pembukaan surah tujuannya seperti itu. Ketika Alif Lam Mim, Ha Mim, Yasin, Qaf, Ha Ya Ain, Shad dan seterusnya, itu kan terjemahnya Allahu a'lamu bimuradih, untuk menunjukkan kepada siapapun, sehebat apapun ilmunya, setinggi apapun, seluas apapun, bahkan sedekat apapun orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hal-hal yang di luar kemampuan mereka untuk menjangkaunya, ya. Ada keterbatasan yang dimiliki oleh manusia yang tidak bisa menembus rahasia dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi satu peringatan bagi siapapun, jangan pernah merasa jumawa ketika ilmunya sudah setinggi langit. Jangan pernah merasa bahwa prestasinya sudah ada di puncak ketika sudah memiliki ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas yang punya ilmu ada yang lebih lagi ilmunya. Ketika ulama itu ada pada level yang paling tinggi, maka ada yang lebih tinggi lagi. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sekalipun tidak menjangkau itu, ya. Dan ini menjadi peringatan bagi siapapun, ya. Dan dalam kehidupan kita di dunia ini, Pak, hal-hal seperti itu bisa kita rasakan dan bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana sesuatu yang di luar nalar itu terjadi, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, ya, itu terjadi karena Allah menghendaki itu, ya. Baik, ini makna yang pertama. Kemudian ada juga yang mengatakan inna hadzal lafdh bi makna ya rajul fi lughati ba'dil qabail. Jadi toha ini, ya, tadi yang pertama tidak dimaknai apa, ya, dimaknainya dalam konteks itu mukjizat. Yang kedua ada yang menyatakan pendapat ulama, ya, bahwa toha itu maknanya wahai laki-laki, ya rajul, ya. Ketika toha berarti hai laki-laki, ya. Ini menurut sebagian bahasa kabilah Arab, ya, karena kita sedang membaca Al-Quran berbahasa Arab, ya, menurut mereka, ya. Yang ketiga, waqila innahu lirrasul ismun lirrasul sallallahu alaihi wasallam awlis surah. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa toha ini adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kemudian, ya, dijadikan sholawat oleh para pengarang sholawat ala toha Rasulillah. Ada yang nggak apal-apal, ya. Harusnya ala toha, dia keliru baca ya ala ya ha Rasul, ya ha Yasin, ya, ala Yasin Habibillah. Ada yang mengatakan Yasin juga nama Rasulullah, ala toha Rasulullah, ala Yasin Habibillah. Salah dulu, ya, ala toha sana Yasin, ala tosin, ya, di sini ya Yasin sana toha, ala ya ha. Ada yang benar, ya, salah semua gitu, ya. Oh, gitu aja nggak hafal, ya. Jadi keliru-keliru semua, ya. Jadi toha, ya, Yasin itu sebagian ulama mengatakan bahwa itu nama Nabi, ya. Maka menjadi sholawat itu, ya, seringkali kita baca juga, ya. Nah, ini pendapat-pendapat seperti ini, ya, ada pengikutnya dan ada landasannya. Ada juga mengatakan bahwa ini nama surat, nama suratnya memang toha, ya. Nah, ada juga yang kemudian merinci toha ini. Ini pentingnya ngaji, Pak, ya, ya. Toha itu singkatan dari to, ya, artinya apa? Tohir, suci. Kemudian ha, artinya apa? Hadin, pemberi petunjuk. Manusia suci yang memberi petunjuk. Siapakah dia? Ya, Nabi Muhammad, ya. Jadi ada yang merinci, Pak, singkatannya. Toha itu tohirun, manusia suci, ya. Kemudian haknya adalah hadin, pemberi petunjuk. Maksudnya siapa? Ya, manusia suci yang memberi petunjuk itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah perintah. Toha ini perintah kepada Nabi, ya. Perintah dalam bentuk apa? Nabi, ya, diminta untuk menginjakkan kaki
kata toha itu dari kata kerja wati'a, artinya menginjakkan kaki. Toknya itu menginjakkan kaki, haknya adalah pengganti nama dari kata bumi. Ya. Dengan demikian toha artinya apa? Injaklah kakimu wahai Nabi Muhammad, dalam arti kuasailah bumi ini. Nah, ini pendapat yang terakhir, Pak, bahwa toha itu bukan sekedar nama tapi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk menguasai bumi ini dengan ajaran Islam. Dan nyatanya terbukti ya Pak ya, terbukti bahwa ketika Nabi meninggal, maka tempat di mana beliau lahir, Jazirah Arab, semuanya sudah memeluk ajaran Islam. Beliau sudah menguasai bumi Jazirah Arab itu melalui ajarannya. Inilah beberapa makna kata toha ya. Satu kata aja maknanya banyak Pak ya. Ya, kita ikuti yang mana? Ikut semuanya juga boleh. Semuanya memiliki landasan, memiliki argumentasi, alasannya masing-masing. Silakan kalau mengatakan ini mukjizat, ini maknanya hai laki-laki adalah nama Nabi Muhammad, nama surah ini, atau singkatan toha tadi, tohir dan muhadin, manusia suci pemberi petunjuk, atau perintah dari Allah untuk menguasai bumi melalui ajaran Islam, itu pun diperbolehkan. Ada beberapa pendapat ya Bu ya. Baik, ayat yang kedua, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ya. Apa? Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Qur'an agar engkau menjadi susah. Ya. Dalam Al-Qur'an ada kata anzala, ada kata nazzala. Ya. Yang pertama tadi tambahannya hamzah. Asal katanya Pak itu 3 huruf, nun, zai, lam, nazala, ditambah hamzah anzala. Yang satunya lagi ditambah tasdid nazzala. Nah ini ada perbedaan. Kalau pakai hamzah maknanya adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah dari langit bumi atau Baitullah Izzah kepada Nabi Muhammad secara bertahap ya, secara bertahap ya. Sementara ketika nazalna ya, itu adalah turun dari langit, Lauh Mahfud menuju Baitullah Izzah, turun secara utuh ya kepada Nabi. Nah, Allah menyatakan di sini bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umatnya itu bukan dalam rangka menyusahkan, bukan dalam rangka mempersulit, bukan dalam rangka membuat susah payah, bukan dalam rangka membuat kita ini tidak bisa enjoy, tidak bisa bahagia, tidak bisa tersenyum dalam hidup ya. Ini makna yang sangat dalam Pak ya. Karena kita bisa melihat misalnya ya di masa sekarang ya, ada orang ya yang berpegang teguh kepada agama menurutnya, tetapi orang ini ya, mempersulit dirinya sendiri, mempersulit kelompoknya sendiri ya, membuat aturan-aturan ya, di mana aturan-aturan itu membuat orang ini seolah-olah tidak bisa hidup nyaman ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak ada dalilnya, maka jangan lakukan. Ini yang seperti ini isu bid'ah, ini sunnah ya, ini syirik ya. Segala macam ya. Seolah-olah bahwa segala sesuatu ya yang tidak ada dalilnya secara tekstual ya, itu tidak boleh dilakukan ya. Sehingga Islam seolah-olah hitam putih ya, seolah-olah bahwa kalau tidak putih ya pasti hitam, kalau hitam berarti sesat ya. Nah ini yang sebenarnya berlawanan dengan filosofi ayat ini, bahwa Al-Quran, Islam, Nabi Muhammad diutus ke dunia ini supaya membuat orang bahagia, supaya membuat orang itu gembira, supaya membuat semua orang itu tersenyum ya.
Ya, kalau kemudian segalanya dibatasi, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, ya, lantas di mana kebahagiaan itu akan muncul? Lantas tersenyum-senyum itu kapan akan muncul? Ya. Ya. Jadi bertentangan, Pak. Maka kita bisa melihat, ya, sebenarnya kalau mau digali secara serius, ya, ditelisik benar-benar, maka pasti kita akan menemukan betapa ajaran Islam itu menghantarkan pemeluknya untuk menjadi orang yang paling dipermudah, tidak dipersulit, ya. Contohnya banyak sekali, Pak, ya. Orang sholat, bahkan amal yang paling utama, rukun utama dalam Islam itu pun, coba perhatikan, sampai orang diperbolehkan nggak sholat sama sekali, boleh nggak? Ya boleh, ketika dia tidak sadar, pingsan gitu kan, orang gila gitu kan, dikasih toleransi, ya kan? Ya. Nah sekarang kalau toh sehat, tapi yang bergerak hanya matanya saja, yang lain tidak bisa bergerak, maka sholat dengan matanya saja, kedap-kedip, kedap-kedip, ya. Jadi artinya apa? Berdiri nggak bisa boleh, duduk nggak bisa boleh, berbaring nggak bisa, nungging juga boleh kalau bisanya cuma nungging. Apapun lakukan itu silahkan, tidak dibatasi dalam satu cara. Waktunya pun fleksibel, betul nggak Pak? Ketika kita safar, bepergian, fleksibel sekali. Boleh mau di depan, boleh di belakang, ya nggak? Boleh jamak takhir, boleh jamak takdim, ya. Yang nggak boleh adalah jamak qashar antara duha dengan subuh, ya. Itu nggak boleh, ya. Mau dijamak kayak apapun nggak boleh, ya. Itu namanya kebablasan, ya. Ya. Itu kan waktunya juga bisa fleksibel seperti itu, bahkan didiskon, ya nggak Pak? Diskonnya nggak main-main, 50%, Pak, ya. Ya. 50%. Kalau yang namanya orang dagang nggak ada tuh berani. Saya berani jamin di mana-mana, di mall-mall itu diskon sampai 60%. Bohong, dinaikin dulu baru diturunin. Benar nggak Pak? Semuanya udah tahu kok. Ini harganya kok 600.000, buset, ya. 600.000 baju beginian doang, diskon 60%. Emang harganya segitu, ya. Bilang aja diskon 60%, padahal memang harganya segitu, harganya 250, ya, 60% dari 600, ya. Betul nggak Pak? Ya. Nggak ada itu diskon kayak diskonnya Allah kepada kita, ya. Kurang apa coba, ya. Maka kemudian kalau ada orang mengatakan beragama itu susah, susah apanya, ya. Pakai baju model apapun silahkan, ibu-ibu pakai baju, ya, model apapun, model belalang juga boleh Bu, ya, model kaki 1000 silahkan, ya. Orang pakai baju, ya, apa namanya, gamis pakai model kaki 1000 silahkan aja. Begitu lihat jalan, ini orang waras apa kagak, nggak masalah, yang penting nutup aurat, ya. Emang ada model kaki 1000, ya. Banyak banget penting-pentingnya begitu, ya. Boleh dalam Islam, tidak dilarang, yang penting menutup aurat, tidak dibatasi kan Pak? Tidak dibatasi mau pakai apa, yang penting nutup aurat, ya. Ya. Kemudian kalau kita bercermin pada harus ada teksnya, harus ada dalilnya. Tidak semua yang ada di dalam ajaran Islam itu ada dalilnya. Bahkan Al-Quran itu lebih banyak, ya, menjelaskan hal-hal yang bersifat global, bersifat umum. Rinciannya hadis. Hadis juga banyak yang tidak tercover. Karena apa? Hadis itu hanya 23 tahun hidup Nabi, sementara kebutuhan umat itu sampai hari kiamat. Maka kemudian apa? Ulama yang memberikan testimoni, ulama ya yang merumuskan, ya. Maka ada namanya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu bid'ah, ilmu baru, tidak kembali kepada Nabi. Nah, ilmu usul fikih digali dari ajaran Nabi. Mereka aja yang nggak paham, maka nggak mau pakai, maunya langsung kembali kepada sunnah. Lah kalau kembali kepada sunnah terus di sunnahnya nggak ada, terus nyari kemana? Nyari ke kolong jembatan, ke kolong tempat tidur, nggak ketemu juga. Ya ketemunya sama siapa? Yang ahli. Nah, saya seringkali mengatakan ini karena memang orang-orang seperti itu picik sekali Pak. Kalau sholat, ya, kemudian sujud dan sujudnya membaca bacaan yang lain selain bacaan sujud, itu bid'ah. Lah,
Terus apa makna sujud itu? Padahal sujud itu adalah waktu, tempat yang paling efektif untuk berdoa kepada Allah. Terus tidak kita gunakan, ya, nggak ada dalilnya. Ya. Nah, itu kan dalilnya sholatnya subhanallahil a'la wa bihamdi, itu aja kan. Ya, ya tidak harus begitu, ya. Ya, tidak harus seperti itu. Ya, kalau kita mau bercermin dari banyak sekali hal-hal yang tidak tertulis di dalam teks Al-Quran, sementara kemudian dilakukan, ya, yang gampang saja lah Pak, yang Bapak dan Ibu semua tahu, sholat tarawih itu ada nggak sih di masa Nabi? Nggak ada. Nabi itu sholat, ya, itu kadang di masjid, tapi beberapa waktu kemudian pulang ke rumah dan tidak dalam bentuk jamaah, ya, dikondisikan dalam masjid sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Terus siapa yang melakukan itu? Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab landasannya apa? Ijtihad jama'i, kolektif. Ijtihad para sahabat ketika itu. Namanya ijtihad, yaitu adalah hasil pemikiran manusia yang didasari oleh nas yang benar. Nah, kalau begitu apa? Kita bid'ah semua, yang bilang pun sama, bid'ah juga. Kamu taraweh di masjid, ya. Terus yang bikin taraweh siapa di masjid itu? Umar bin Khattab. Nabi melakukan enggak. Nah, terus gimana kembali kepada Nabi? Jadi omongannya kembali kepada Nabi juga tidak terbukti. Ya sama seperti mereka membaca Al-Quran, sama kayak kita. Terus Al-Qurannya siapa yang membukukan? Utsman ibnu Affan. Masa Nabi ada enggak Quran dibukukan? Enggak ada. Nabi perintah enggak untuk menulis? Enggak. Terus ditulis bid'ah? Iya, berarti Utsman bin Affan bid'ah juga dong. Kamu yang ngolok-olok orang bid'ah ikut bid'ah juga. Ini kadang-kadang aneh Pak, ya. Ini kan jelas bahwa sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi dilakukan oleh sahabat, oleh Utsman ibnu Affan, karena ada ilat. Ilat itu ilmunya ada dalam Al-Quran yang dirumuskan oleh para sahabat ketika itu, diturunkan lagi kepada siapa? Kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebenarnya hanya merumuskan apa yang sudah dilakukan pendahulu beliau. Itu loh, ya. Berarti apa ya? Sampai juga kepada Nabi. Berarti Imam Syafi'i kembali kepada Nabi. Jangan mempersulitlah. Sekarang kalau semua orang sholat pakai madhabnya, madhab kembali kepada sunnah, sementara orang ini tidak tahu sunnah yang mana yang harus dia pakai. Betul nggak Pak? Karena hadis itu kan banyaknya luar biasa. Terus orang ini nggak paham, kembali kepada sunnah, ya, sama seperti orang, ya, beli obat di apotek nggak mau pakai apotekernya. Saya nggak mau pakai Anda, saya mau ambil sendiri. Mati orang ini, ya, karena salah minum obat gitu. Benar nggak? Ya harus pakai apoteker. Apotekernya siapa? Ya ulama mazhab itu. Mereka lah yang ahli, yang tahu ini mana obat untuk ini apa, untuk ini apa, takarannya berapa, tahu persis, ya. Ahlinya di situ. Nah, inilah yang kemudian membuat ajaran Islam ini luwes, mudah, lentur, bisa diikuti, bisa kemudian tidak diikuti kalau dalam kondisi-kondisi tertentu. Sehingga perubahan-perubahan madhab, ya, pendapat-pendapat yang bermacam-macam itu bukan justru merugikan umat Islam, malah menguntungkan kita dan mempermudah kita. Ya. Jadi jangan gitulah, ya. Hargai jerih payah ulama yang luar biasa itu merumuskan yang namanya madhab itu. Mereka merintis itu untuk kemaslahatan kita semua, ya. Saya kan pernah sampaikan dulu, saya pernah mengalami itu, bagaimana perbedaan madhab itu membantu saya keluar dari dosa yang sangat besar. Apa? Saya khutbahnya di Bani Umar, masih ingat saya pernah khutbah dulu, udah lama sekali, ya. Awal-awal saya pulang dari Mesir kali itu, suruh khutbah di sini. Itu saya pakai mobil, ya, etolnya masih pakai manual. Etolnya masih pakai manual, ya. Penjaga tolnya pasti cewek apa cowok kalau hari Jumat? Pasti cewek lah, ya. Dipilih yang cantik apa yang jelek Mas? Ya. Bersih pilih yang cantik Pak. Yang jelek nggak mau lewat. Waduh, nenek-nenek nggak jadi ada mak lampir di situ, ya. Takut, gitu ya. Cantik-cantik, muda-muda, ya. Saya masih ingat ketika itu saya telat, ya. Ulang waktu itu ada apa gitu, telat mau khutbah di Bani Umar, dari kampus atau dari mana saya lupa itu, ya. Begitu masuk tol saya kasih uang kan, ya. Saya sudah ngasihnya di ujung, ya. Uangnya itu memang 50 ribuan, saya kasih di ujung Pak.
di ujung supaya nggak sentuhan. Wah ini cewek cantik sih cantik, tapi kan kamu sentuhan, saya orang mau sholat Jumat gitu kan. Dia yang kagak tahu ya, mungkin waktu itu saya masih imut-imut Pak ya. Sekarang udah mulai amit-amit gitu kan, masih imut-imut ya. Begitu mengembalikan, ya Allah, tangannya ngelonong aja, pegang tangan saya. Ya makasih Pak ya. Sambil waduh, tangan saya dipegang sama mbak-mbak ini ya. Kalau yang iseng sekalian aja ya, di situ agak lama. Gimana kabarnya? Yang sepikik aja. Saya waduh kepegang begitu. Sampai di sini sudah azan, ya. Saya masih ingat itu. Ya. Dan saya lupa Pak, langsung lonong dari belakang langsung ke sini, nggak pakai wudhu dulu karena sudah keburu azan. Ya. Saya khutbah, saya jadi imam Pak. Ya. Padahal saya sudah batal sentuhan dengan mbak-mbaknya tadi di tol itu. Ya. Kalau saya pakai mazhab Syafi'i, ya, khutbahnya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Saya membatalkan Jumatan satu masjid semuanya. Betul nggak Pak? Nah, saya kemudian ijtihad, ya Allah, saya lupa. Sudah terlanjur sholat, kini saya pakai mazhab Hanafi. Aman. Namanya talfik. Talfik itu pindah mazhab boleh dilakukan dalam kondisi terdesak, kondisi darurat. Dan itu seringkali kita lakukan pada saat haji, tawaf ifadah yang rukun itu kalau pakai mazhab Syafi'i bakal selesai sampai kiamat kurang sehari Pak ya. Bakal selesai, orang sudah pada pulang semua, kita masih tawaf ifadah. Nah orang pada pulang haji, kenapa batal mulu katanya? Alah ente nggak pakai ilmu sih ya. Pakai mazhab yang lain selesai kan. Nah itu ya. Jadi mempermudah betul Pak. Orang beragama Islam itu nggak ada yang sulit ya. Ibu-ibu ya, hamil ya, boleh kagak puasa ya. Ya enggak? Nanti habis selesai semuanya, bahkan ketika sudah sehat, anaknya sudah mulai besar, boleh untuk melunasinya ya. Nah inilah kenapa kemudian Allah menyatakan ini syakowah atau tashko, itu maknanya kepayahan yang luar biasa akibat kerja keras yang melampaui kemampuan ya. Jadi namanya tashko itu ya. Dan Islam tidak meminta kita sampai segitunya ya. Kita tidak diminta tahajud itu ya, itu dari jam 12 sampai jam 5 pagi ya, sampai setengah 5 sampai subuh. Enggak. Dalam Al-Quran dikatakan sulusail laili wa nisfahu boleh, 2/3 aja boleh, setengahnya boleh, 1/3 akhir boleh. Enggak juga boleh, yang penting subuh ya kan ya. Nggak diwajibkan ya sunnah ya, nggak diwajibkan. Bahkan hukum nikah itu nggak 105 Pak ya. Untuk memudahkan kita ya. Hukum nikah, ada yang belum nikah di sini? Ini belum, udah nikah apa belum ya? sudah 1 kali, belum 2 kali ya. Kalau yang sebelah sini kayaknya udah nggak bisa lagi, saya gojlok ya, sudah pada nikah semua. Yang satu nggak pernah mau datang lagi ya. Kalau datang saya gojlok terus, Mas Iqmal itu ya. Ya, nah nikah itu hukumnya 5 ya Allah. Kayak nyanyian balonku ada 5, nikah hukumnya 5, rupa-rupa warnanya, itu bisa jadi lagu itu Pak. Nikah aja hukumnya 5, nggak tunggal, menunjukkan apa? Kelenturan, kelusan, fleksibilitas ajaran Islam sehingga memudahkan umatnya. Yang model begini ya, wajib nih, udah wajib ini harus nikah apa? Yang sudah betul-betul mampu lahir batin tapi khawatir zina. Oh lihat paha ayam aja udah udah bangkit ya, takutnya tembok pada jebol semua, repot ya. Kalau begini ya harus cepet-cepet nikah, wajib hukumnya ya. Nah yang kedua sunnah itu bagi siapa yang tadi sudah cukup sehat lahir batin, mampu secara ekonomi ya, tapi tidak khawatir zina, sunnah. Ada juga yang makruh yang kayak apa Pak? Yang makruh belum bisa ngapa-ngapain ya, pipis masih mencong ya, belum lurus ya, sudah pengen mama nikah. Kamu usia berapa? 12 tahun. Ya Allah ya, 12 tahun udah keminjal begitu ya. Nggak boleh, ini makruh, ini bahaya, bisa menciptakan madharat di dalam keluarga ya. Kemudian ada lagi hukum asalnya mubah, boleh silakan ya. Tapi ada yang haram. Yang haram itu yang apa? Nikah dalam rangka untuk menyakiti
istri atau suami, atau menikah dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu haram, namanya nikah mut'ah, nggak boleh. Nikah kontrak itu nggak boleh ya. Nah, ini kita gambarkan ya betapa Islam itu luar biasa ya, ketika tidak menciptakan kesengsaraan. Nah, syaqawah ini menurut Imam Ar-Raghib maknanya banyak. Kesengsaraan terdiri dari duniawi dan ukhrawi. Yang dunia itu ada yang namanya kesengsaraan kejiwaan atau nafsiyah, kemudian ada yang namanya fisik, nafsiyah atau badaniyah, kemudian ada yang namanya kesengsaraan dari pihak yang lain. Jadi orang sengsara, orang payah itu kan bisa karena payah fisiknya. Islam tidak mengarahkan itu. Ya, kita sholat kan batasan waktunya juga sudah jelas ya Pak ya, diatur sedemikian rupa oleh Allah, mengambil waktu-waktu jeda dalam aktivitas manusia. Secara fisik, ibadah haji yang paling berat sekalipun terukur, kan waktunya terbatas Pak ya. Itu pun dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mampu lahir batin. Kalau duitnya banyak ya, tapi jalannya udah mencong kagak karu-karuan ya, nggak wajib itu ya. Betul nggak Pak ya? Kan kalau nggak sehat nggak ada kewajiban untuk haji, boleh diwakilkan kepada orang lain ya, ya kan ya, nggak bisa dipaksakan. Makanya kalau yang berangkat haji kemudian sakit kan nanti wakaf apa namanya, wukufnya itu kan dipakai ambulan ya kan ya, kemudian sa'inya juga sama dipakai ambulan ya, boleh ya. Betapa Islam itu memberikan keleluasaan sedemikian rupa. Kemudian juga ada yang namanya kesengsaraan, kesulitan, kepayahan secara kejiwaan. Orang beragama Islam itu menyehatkan jiwa kalau dia melakukannya dengan benar. Kalau ajaran Islam betul-betul dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan value atau nilai-nilai Islam ya, maka orang ini pasti jiwanya akan sehat. Kalau ada orang beragama Islam dengan tekun tapi jiwanya malah sakit, berarti ada yang salah dalam pelaksanaannya ya. Itu kan ada seorang profesor dari Austria namanya Leopold von Echterners ya, namanya susah ya Bu ya, Leopold von Echterners ya. Itu dia meneliti ketika dia melihat kenapa sih Islam itu ya dalam syariat wudhu itu aneh, yang bikin masalah itu adalah jalan depan dan belakang. Yang membatalkan puasa wudhu kan kencing atau pipis berak atau buang angin. Yang jadi masalahnya adalah kubul dan dubur, tapi yang dibasuh muka, tangan sama kaki. Dia mikir ini nggak nyambung, aneh itu. Logika dia tuh nggak nyampe. Nah, tapi karena dia profesor dan kebetulan keahliannya di bidang psikiatri, kesehatan jiwa, dia teliti. Dia nggak mau menyerah kayak kita. Kalau kita kan orang Islamnya sendiri malas Pak. Kenapa begitu? Udah dari sononya, udah takdir ya. Udah ikuti aja gitu ya. Nah, ini malas kita itu. Nah, dia meneliti, kebetulan ahli di bidang itu, di bidang kesehatan jiwa. Itu bertahun-tahun Pak, tidak dalam jangka waktu berbulan-bulan. Dia bertahun-tahun meneliti itu, mengadakan simulasi ya. Kenapa sih harus 3 tempat itu yang disiram air wudhu? Muka, tangan, dan kaki. Apa rahasianya? Akhirnya dia simulasi Pak. Dia lakukan bagaimana seluruh anggota tubuh itu disiram dengan air, dan kemudian dilakukan penelitian di antara sekian anggota tubuh mana yang paling sensitif terhadap air. Ternyata berhasil, penelitiannya menunjukkan bahwa di antara sekian banyak anggota tubuh manusia yang paling sensitif terhadap air itu ada 3 tempat, yaitu di sini telapak tangan dan telapak kaki. Berarti 3 tempat yang paling sensitif itu dibasuh semua dalam wudhu. Apa hasilnya? Bahwa ketika 3 anggota tubuh itu sering-sering disiram dengan air, maka bukan hanya orang ini sehat secara fisik karena kotoran fisiknya hilang, tapi juga sehat secara kejiwaan karena air yang masuk itu mempengaruhi kesehatan jiwanya.
Disinilah kemudian sang profesor justru takjub, wah Islam luar biasa, ternyata syariat wudhu lebih dari ekspektasi saya. Saya pikir itu syariat yang nggak nyambung, tapi malah sekarang itu amat sangat nyambung, karena tujuan beragama adalah menyehatkan jiwa. Wudhu intinya menyehatkan jiwa. Masuk Islam lah dia, jadi namanya Baron Omar von Effenres. Nah ini menunjukkan bahwa semua syariat Islam ketika kita laksanakan ya, itu pasti menyehatkan jiwa. Orang ini pasti akan bahagia ya. Bagaimana tidak bahagia ya? Bahkan ketika istrinya ngomel-ngomel seharian sekalipun dikasih resep sama Allah, sabar, sabar ya, bahagia akhirnya ya, alhamdulillah lagi ngurangi dosa. Istrinya lagi bawel, suaminya sama lagi galak banget ya bu, jangan ladenin, tinggal pergi, nggak usah dimasakin. Lama-lama dia nelpon bolak-balik pulang, maafin bapak ya malah tuh kan minta maaf akhirnya. Rasain baru sehari kagak dimasakin, kelimpungan dia, selesai kan ya. Pergi aja. Orang kalau lagi hadapi orang marah ya, kata Nabi kalau wudhu nggak mempan, pindah posisi. Yang dimarahin juga sama, pindah posisi, hadap-hadapan, pantatin sekalian ya. Pantatin, kasih pantat ya. Tambah marah, kabur. Selesai itu masalah ya. Jangan hadapi kemarahan dengan kemarahan yang baru ya. Resepnya Islam itu semuanya ada. Kalau kita ingin sehat jiwanya, banyak sekali kajian-kajian seperti ini ya. Kajian tasawufnya Imam Ghazali itu diobok-obok, itu semuanya menyehatkan jiwa. Tazkiyatun nafsi itu artinya apa sih Pak? Membersihkan hati dan jiwa ya, menyehatkan itu. Kalau hatinya bersih, jiwanya bersih kan sehat ya. Ya kan fisik juga sama, kalau tempatnya bersih kan orangnya sehat, hatinya bersih ya pasti sehat. Maka kemudian ya, Islam tidak akan membuat susah ya, secara kejiwaan, apalagi secara eksternal ya. Kita ini kadang-kadang Pak, yang suka bikin sakit hati itu apa? Melihat keberhasilan orang lain dan kemudian ya, dikaitkan dengan kita. Nah, itu yang suka bikin masalah. Jadi mempersepsikan orang lain ya, kemudian kita kembalikan kepada kita, akhirnya membanding-bandingkan, akhirnya ya itu seperti nyanyian ya. Oh nih kok dibanding-banding ke, ya nggak bisa itu ya, ya nggak bisa, jangan dibanding-bandingkan ya. Sudah, anda ya anda, dia ya dia, kita mereka ya bu ya. Kebahagiaan orang itu beda-beda ya. Coba lihat ya, bagaimana orang-orang di tempat-tempat tertentu ya, dan bahkan di Jakarta dan sekitarnya, bahagia itu gampang, salaman teno, bahagia itu sudah ya. Salaman sama suaminya teno itu pakai ya, itu bahagia sekali itu ya. Tapi jangan diikuti ya bu ya, itu jelek bu ya. Tapi itu gambaran bahwa bukan hanya anak kecil yang bahagia dengan telolet itu ya, itu banyak juga ya orang-orang tua ya. Saya mengalami itu Pak, ketika saya kemarin rakar PTQ di Malang, itu sama-sama dekan syariah ya. Itu kan dia setiap pagi hari Sabtu Ahad pasti nganter anaknya nyari telolet ya. Di tol itu telolet, kalau ternyata apa yang sholat bukan hanya anaknya, bapaknya ikut-ikutan. Ketika di bis juga sama ya, di bis itu bisnya jalan telolet dong bang, yang minta telolet dia terus ya Allah. Saya bilang ya, ternyata dekannya juga sama-sama jadi anak kecil pengen telolet ya. Kenapa? Bahagia katanya, lihat anak saya bahagia ya. Saya senangnya, sederhana kan Pak ya, cuman telolet kok senangnya minta ampun ya. Saya juga nggak tahu ya, saya juga kalau lihat seneng loh Pak ya, pas lagi jalan telolet, sama saya sambil gini-gini juga sama gitu ya. Nah itu artinya apa ya, ciptakanlah rasa bahagia itu ya, dari eksternal kita juga sama ya. Jangan kemudian kita secara eksternal, ada orang punya mobil baru bagus, paling mahal ya, tetangga kebetulan ya. Secara eksternal kita buat itu adalah hal yang menguntungkan kita. Alhamdulillah, nanti kalau ada pas acara-acara bisa pinjam ya. Ya kalau pas ada kegiatan-kegiatan apa saya bisa nebeng, enak begitu ya. Kemudian apa? Dijawab juga oleh Allah, illa tadhkiratan liman yakhsha ya, kecuali di sini sebagai peringatan bagi orang yang takut. Jadi Al-Quran, ajaran Islam, hadis Nabi, semua ajarannya di dalam Islam itu ya, tidak untuk menciptakan masalah,
tapi justru untuk menyelesaikan masalah, ya. Tidak untuk membuat orang kesulitan, tapi membuat orang dipermudah, ya. Nah, karenanya kemudian Allah sampaikan Al-Quran itu adalah peringatan, ya. Peringatan apa? Peringatan terhadap orang-orang yang memang mau untuk mendapatkan itu. Siapa yang bisa memperoleh peringatan itu? Liman yakhsha, orang yang takut bercampur kagum kepada Allah. Jadi Bapak dan Ibu, beda takwa dengan khasyah. Kalau takwa itu takut karena ancaman siksa Allah, sehingga kemudian dia menghindarkan diri dari hal-hal yang terlarang. Sementara kalau khosyah itu rasa takut tapi bercampur kagum. Nah, maka kedua-duanya memang levelnya tinggi, Pak, dalam kapasitas sebagai mukmin. Itu levelnya level paling tinggi. Khosyah dengan takwa sama-sama level tinggi, hanya beda ini saja, ya. Orang kan kadang-kadang takut kepada pihak lain. Kenapa kamu takut sama dia? Dia sakti, saya kalah sama dia, saya KO sama dia. Berarti takut, ya. Dalam arti takwa bisa jadi. Nah yang ini, wah, saya takut sama dia sambil kagum. Kok ada ya orang seperti dia, sudah kuat, pintar, tapi sikapnya begitu bersahabat dengan kita. Ada kekaguman di situ. Nah, khasyah itu levelnya para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, kenapa ulama bisa sampai pada khasyah? Karena dia tahu dan mengenal Allah, sehingga ketakutannya bukan murni hanya sekedar takut, tapi dibarengi rasa kagum. Sehingga disitulah, ya, pembauran antara takut dan kagum itu menimbulkan amalan-amalan yang tidak biasa, yang lebih dibandingkan yang lain. Nah, Al-Quran fungsinya seperti itu. Mengingat dengan apa? Mengingat itu ada 3 cara, Pak. Pertama, mengingat dengan hati, ya. Hati kita mengingat Allah ciptakan saya, walaupun muka saya hitam, tapi alhamdulillah istri saya kulitnya putih, ya, sehingga anak saya nggak hitam kayak bapaknya, gitu kan, ya. Gado-gado ada sedikit hitamnya tapi manis, gitu kan. Nah, itu hati, ya. Lisan, alhamdulillah ucapkan, ya. Perbuatan, buktikan bahwa Anda itu bersyukur punya istri yang putih. Apa? Belikan bedak skincare yang banyak supaya putihnya awet. Itu namanya syukur dengan perbuatan. Jangan muji doang tapi tidak kasih solusi. Tuh, ya, ini kasih tahu, ya, saya kasih tahu nanti istrinya belikan skincare-nya 1 kilo sekalian. Emang buat apa 1 kilo? Segini aja gak habis-habis, ya, Bu. Tapi penting, Bu, ya. Itu namanya syukur lewat perbuatan. Ibu juga sama, syukur sama suami walaupun jelek tapi hatinya baik, ya. Orangnya hitam tapi hatinya putih, alhamdulillah. Syukur Ibu. Caranya apa? Malam Jumat jangan lupa layani dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa habis isya udah dandan, udah rapi, udah wangi, mapan di tempat, jangan kemana-mana. Nah, itu namanya syukur lewat perbuatan. Nah, ini tazkirah itu seperti itu. Jadi mengingat itu bukan semata-mata pikiran kita, hati kita, ya, tapi lisan kita, kemudian perbuatan kita itu mencerminkan ingatan kita. Biasanya orang kalau ingat sesuatu, ya, pasti dia akan memberikan sesuatu itu kepada yang diingatnya. Nah, ini gambaran Al-Quran seperti itu, ya. Jadi bukan sesuatu yang memberikan rasa takut, khawatir, apalagi menyusahkan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada 3 ayat dalam kaitan dengan surat Thaha, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Pak Hanafi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kita berkeluarga, kita mungkin karena punya anak laki-laki dan anak perempuan. Pada saat anak kita masih kecil kan disusui oleh ibunya, terus sebat aurat kapan? Aurat itu lebih rapi di keluarga. Oh iya. 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 Dalam Al-Quran itu ada ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat, ya. Ketika anak kita belum sampai kepada umur baligh, ya, itu pun dibatasi oleh Al-Quran untuk tidak memasuki kamar ayah ibunya, ya. Apa? Kapan saja waktunya? Min ba'di sholatil isya, setelah sholat isya, kemudian zuhirah, waktu zuhur, kemudian, ya, itu apa ayat yang min qabli sholatil fajri, ya, min qabli sholatil fajri, sebelum sholat fajar,
Kemudian setelah sholat isya, ya, kemudian waktu zuhur. Kenapa 3 waktu ini dipilih? Ya, biasanya orang sebelum sholat fajar, mohon maaf, ya, bapak ibunya pakainya masih kemana-mana, ya, karena habis perang dunia ketiga tadi malam, ya. Jadi belum beres, anaknya masuk, bapak ibu saya kelihatan semua gitu ya. Nggak boleh masuk. Ya. Kemudian waktu habis isya itu orang biasanya sudah istirahat. Biasanya kalau sudah mau tidur, ya orang namanya tidur maka pakai jas pak. Ini orang gila namanya vampir mau tidur pakai jas ya. Vampir mau tidur mau apa pakai jas terus ya. Ini vampir apa manusia ya? Ya dia pakai baju yang ya pas bisa terbuka saya itu pak. Ya. Terus terang pakai sarung, ya, pakai kaos, tapi dalamnya sarung nggak ada apa-apa ya. Apa semuanya bebas gitu loh ya. Dan itu malah dianjurkan oleh dokter kan. Ibu-ibu juga sama, kalau bisa semuanya kosong, daster aja atas bawah kosong ya. Itu lebih baik, itu akan membuatkan peredaran darah kita menjadi lancar sehat. Nah yang ketiga itu zohirah, waktu zuhur itu waktu istirahat. Biasanya orang saat-saat itu dia melepaskan lelah, kemudian bajunya juga kadang dilepaskan. Ini saja tidak diperbolehkan untuk anak-anak yang belum balik, apalagi sudah balik. Ya. Nah ini kadang-kadang kita anak sudah gede, ya, sudah 17 tahun, sudah balik, ya, bebas masuk, keluar masuk tuh, kota-kota itu kan seneng kan? Ya? Tuh, pada dukit-dukit itu ya. Nah itu kembali kepada keluarganya. Jangan kemudian kita membebaskan mereka. Ya, itu yang belum balik saja nggak boleh loh pak, 3 waktu itu. Ya. Nah yang lain silakan, apalagi yang sudah balik, ya. Maka menyusui juga sama, ya. Nah ibunya juga harus tahu, misalnya ada anak laki-lakinya sudah balik, ibunya menyusui, jangan diumbar, karena anak apalagi anak sekarang imajinasinya udah mulai berbeda pak. Walaupun punya ibunya sendiri, akhirnya membayangkan punya orang lain gitu ya. Ya ini bahaya ya. Maka jangan biarkan itu terjadi ya. Apalagi sudah waktu balik. Yang belum balik saja 3 waktu ini dilarang oleh Al-Quran, apalagi yang sudah balik ya. Dan mudah-mudahan memang bagusnya, idealnya itu kamarnya sudah terpisah-pisah. Saya alhamdulillah anak saya perempuan semua ya, 3-3-nya nggak masalah itu. Tapi pun saya kasih tahu, kalau mau dandan yang ini tolong ya, dandannya di kamar mandi ya. Dandan di kamar mandi, atau dandan tapi di tempat-tempat yang tersembunyi ya, di atap ya. Di atap malah liatin sama burung-burung tuh, manusia lagi ngapain tuh di atap ya. Enggak, maksud saya di tempat yang tersembunyi karena sudah gede semua ya. Ya kalau yang beda jenis kelaminnya jelas harus dipisah. Nah ini yang menjadi problem pak, kemiskinan yang kemudian di situ orang tidak mampu membuat kamar lebih daripada 1. Kadang yang terjadi pak, kita lihat berita-berita pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang dekat ya, perhatikan itu mayoritas adalah menengah ke bawah, dan mereka adalah orang-orang yang biasanya nggak punya kamar, kamarnya cuma 1, semuanya campur di situ. Ada di los, semuanya ada di situ, tidur bareng-bareng ya, laki ya perempuan, bapak sama anak-anaknya sudah gadis ya. Ini yang seringkali menyebabkan masalah. Jadi Islam itu secara preventif sebenarnya sudah memberikan panduan supaya terhindar dari itu. Salah satunya tadi itu ya, jangan kan ya, tadi yang sudah balik, yang belum balik saja ada aturannya, tidak boleh setiap waktu dibebaskan. Mungkin itu ya, waktunya sudah jam 6, kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, farqna min ba'dihi farqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'an mubaraka wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa', min 'ilmin la tanma', wa min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yusma'. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh la qabul tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.